Hai, selamat datang di channel Felix Chris. Kita ketemu lagi kali ini dan akan membahas satu tradisi unik yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau ngomong Indonesia apa yang unik? Kebudayaannya, makanannya, religinya, sejarahnya banyak. Tapi kali ini kita bakal membahas spesifik tentang satu hari raya yang happening banget di Indonesia, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Karena mayoritas di Indonesia adalah penganut Islam atau Muslim, salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jadi banyak tradisi-tradisi unik kalau ngomongin tentang Lebaran atau perayaan Idul Fitri, ya kan? Kita bakal coba bahas beberapa daerah yang punya tradisi unik ketika Idul Fitri. Kira-kira dari mana aja? Kita simak sama-sama. Yang pertama dari ujung paling timur. Yes, Aceh. Di sana ada satu tradisi yang namanya adalah megang, bukan memegang atau touch, tapi tulisannya sih meugang gitu ya. Mungkin bacanya megang gitu. Kalau misalnya salah, mohon maaf. Megang ini adalah tradisi berbagi, makan daging gitu ya, makan daging bersama-sama pada saat perayaan Lebaran atau Idul Fitri. Satu kampung nih biasanya bareng-bareng untuk merayakan Idul Fitri dan juga sekaligus memberikan ya sajian makanan daging ini untuk mereka yang membutuhkan. Dan ternyata bukan cuma Idul Fitri, ini juga dilakukan ketika Idul Adha. Nah, kalau di Bangka ada tradisi namanya bedulang. Bedulang ini kalau orang Jawa bilang mungkin dulang gitu ya, alias nyuapin makanan gitu. Nah, bedulang ini bisa dibilang seperti tradisi silaturahmi. Jadi saling mengunjungi ketika Lebaran gitu ya, bermaaf-maafan, sekaligus menikmati sajian khas ketika Lebaran gitu. Jadi ini istilahnya kayak berbagi bersama orang-orang terdekat, orang-orang terkasih gitu ya. Kemudian bedulang sendiri ini memang benar artinya adalah makan bersama. Mungkin kayak akar bahasanya sama gitu. Jadi kalau di Jawa, dulang itu menyuapi gitu ya. Gitu. Jadi selain ngumpul bareng, dan yang khas dari tradisi bedulang ini adalah makan dengan tangan. Jadi memang tidak disediakan alat makan gitu, memang harus diambil pakai tangan begitu. Wah, ini berarti salah satu tradisi yang di masa pandemi juga harus sangat hati-hati gitu ya, karena harus bersih, harus cuci tangan agar juga bisa menghindari berbagai virus dan penyakit gitu ya. Tapi keren banget tradisi bedulang ini. Selanjutnya kita nyebrang ke Kalimantan Barat. Ini lumayan terkenal, ini tradisi meriam, bukan meriam untuk perang, tapi adalah meriam karbit yang memang sekaligus menjadi satu festival yang happening banget nih selama menuju ke Idul Fitri atau Lebaran. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ini festival meriam karbit itu diadakan di tepian Sungai Kapuas dan biasanya digelar 3 hari itu sebelum, ketika Lebaran, dan setelah Lebaran. Jadi total 3 hari itu memang awalnya konon gitu ya, kenapa ada meriam karbit ini, karena meriam ini kan bunyinya kencang gitu ya, boom gitu. Nah, ini memang untuk menakut-nakuti roh-roh jahat gitu ceritanya dulunya. Kemudian setelah berkembang akhirnya memang untuk jadi satu festival yang memeriahkan perayaan Idul Fitri sebelum, ketika Idul Fitri, hari H, dan setelah Idul Fitri. Meriamnya sendiri itu terbuat dari bambu gitu ya, dan harganya ternyata tidak murah nih saudara-saudara ya. Pembuatan meriam sendiri itu bisa merogoh kantong cukup dalam, itu sampai 15 sampai 30 juta. Meriamnya juga bukan dari bambu yang kecil gitu, tapi ternyata dibuat dari pohon kelapa atau kayu durian dan bentuknya panjang, jadi memang besar gitu ya, bentuknya seperti meriam, dan dilengkapi rotan yang digunakan sebagai pengikat meriam. Tapi untungnya sih karena ada festival ini, jadi orang-orang malah ngumpul gitu untuk bisa merayakan keseruan Lebaran bersama-sama. Kita nyebrang lagi agak jauh, ini ke Maluku Utara. Kalau di Maluku Utara ada tradisi namanya pukul sapu. Yes, betul sekali. Pukul sapu. Memang memukul menggunakan sapu. Nah, tradisi ini memang cukup unik, tapi bisa dibilang agak sedikit berbahaya juga, karena memang ya sesuai namanya pukul sapu. Jadi para pemuda itu berkumpul dari desa Morela dan Mamala di Kabupaten Maluku Tengah. Mereka menjalankan tradisi ini dengan memukulkan sapu yang dibuat dari lidi dari pohon enau. Jadi kayak apa namanya, tanding gitu loh, satu lawan satu. Dan tradisi ini dilaksanakan 7 hari setelah Lebaran. Mereka dikasih waktu sekitar 30 menit untuk saling menyerang menggunakan sapu tradisional ini.
Dan katanya sih setelah ditilik lagi, tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17 dan sampai sekarang masih terpelihara. Ya walaupun seperti saling bertarung, tapi ternyata memang ini untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua desa gitu. Nah, tertarik saling pukul pakai sapu? Ronjok Sayak. Nah, kalau ronjok sayak ini itu berasal dari Bengkulu. Nah, kepercayaan warga Bengkulu itu konon katanya api ini merupakan penghubung antara manusia dengan leluhurnya. Makanya di sana ada tradisi ronjok sayak yang juga dikenal dengan sebutan bakar gunung api. Kenapa bakar gunung api? Karena ternyata tradisi ini itu adalah menyusun batok-batok kelapa sampai agak tinggi seperti gunung, kemudian dibakar di depan rumah masing-masing. Nah, ini memang sudah dilakukan sejak lama, memang tradisi turun-temurun gitu ya, yang sudah dilakukan selama ratusan tahun oleh suku Serawai, dan sampai sekarang masih ada yang menjalankan tradisi ini gitu kan. Biasanya dilakukan saat malam takbiran. Jadi kalau misalnya mungkin daerah lain takbiran keliling kampung gitu ya, bawa lampion gitu ya, bawa obor. Nah, kalau di Bengkulu, di suku Serawai ini, itu tadi membakar tumpukan batok kelapa. Kalau di Gorontalo ada namanya Tumbi Lohote. Tumbi Lohote ini diselenggarakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan memiliki arti memasang lampu gitu. Nah, di daerah lain juga mungkin ada tradisi memasang lampu ya, karena menjelang Hari Raya selalu rame gitu kan, lumbu-lumbu lampu segala macam. Nah, kalau di Gorontalo ini, Tumbi Lohote ini ternyata sudah berlangsung sejak abad ke-15. Di tradisi ini masyarakat mulai memasang lampu sejak 3 malam terakhir menjelang Idul Fitri. Jadi udah mulai rame. Kemudian awalnya tradisi Tumbi Lohote ini dilakukan untuk memudahkan warga ketika akan melaksanakan zakat fitrah gitu kan di malam hari. Karena waktu itu zaman dulu kan penerangan belum ada gitu ya. Jadi memang dipasang untuk biar memudahkan untuk mencari jalan, untuk menjalankan zakat fitrah dan segala macam. Waktu itu tentu aja belum ada lampu, jadi memang penerangannya dibuat dari damar dan getah pohon. Tapi lama-kelamaan akhirnya zaman mulai berubah, lebih modern, lampu dari getah pohon itu menjadi minyak kelapa, kemudian berubah jadi lampu atau penerangan dari minyak tanah, kemudian sampai sekarang dilakukan dengan memasang lampu listrik warna-warni gitu. Jadi memang meriah gitu, karena lampunya bukan cuma dipasang di depan rumah, tapi juga di ladang, jadi di beberapa tempat yang cukup luas jangkauannya. Wah, jadi penasaran nih, kayaknya kalau kesana buat foto-foto pasti seru ya. Oke, tenang, perjalanan masih jauh karena total ada 9 tradisi lebaran yang akan kita bahas sekarang gitu ya. Dan sekarang kita sampai ke posisi atau tradisi yang ketujuh yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu adalah tradisi perang topat. Yes, topat sama dengan ketupat. Jadi ini adalah tradisi perang ketupat. Nah, di sana itu khas banget karena ternyata tradisi ini juga dirayakan atau dimeriahkan oleh bukan cuma umat Muslim tapi juga umat Hindu. Karena di Lombok kan kita tahu gitu ya, banyak juga penganut dari masyarakat Hindu. Jadi kayak kalau ada tradisi atau perayaan besar, semua ikut merayakan. Nah, tradisi perang topat atau juga disebut sebagai lebaran topat ini itu dilakukan setelah ziarah gitu ya. Karena biasanya kalau orang lebaran kan juga berziarah ke makam leluhur mungkin gitu kan. Nah, itu setelah mereka berziarah dan berdoa, masyarakat itu akan melaksanakan perang topat ini di makam Loang Balok di kawasan Pantai Tanjung Karang dan makam Bintaro di kawasan Pantai Bintaro gitu. Dari Lombok kita nyebrang sedikit ke barat ke Pulau Bali. Nah, walaupun di sana mayoritas umat Hindu, tapi di Bali juga ada tradisi ketika mulai masuk ke Idul Fitri. Itu adalah namanya tradisi ngejot gitu ya. Tradisi ngejot ini adalah saling memberikan makanan atau hidangan untuk umat yang sedang merayakan hari besar. Jadi, kalau misalnya di Bali itu sebutan untuk umat Muslim itu adalah Nyemeselam, kalau nggak salah gitu ya. Semoga cara pengucapannya benar. Atau artinya adalah saudara Muslim gitu. Jadi ketika mau masuk ke Idul Fitri atau Lebaran, tradisi ngejot ini adalah dilakukan memberikan hidangan atau hadiah gitu ya ke mereka yang sedang merayakan hari besar. Kalau menjelang Idul Fitri, masyarakat Muslim akan ngejot
ke masyarakat yang Hindu gitu. Jadi akan memberikan hadiah gitu ya sebagai wujud rasa syukur. Dan sebaliknya nanti kalau pas hari raya Nyepi gitu ya, atau hari raya umat Hindu, itu balik nih, yang umat Hindu akan ngejot ke masyarakat Muslim dengan memberikan hadiah atau hidangan gitu sebagai bentuk rasa syukur juga. Wah, enak banget ya, saling bisa memberikan hadiah di hari besar. Jadi toleransinya memang kental sekali. Kalau kamu mungkin pernah juga melaksanakan tradisi ngejot, memberikan hadiah atau hidangan. Kalau aku pikir sih mungkin banyak juga ya masyarakat yang di luar Bali juga, kalau misalnya ini ketupat gitu kan. Kalau yang biasanya umat yang tidak merayakan Lebaran biasanya ikut merayakan dengan tiba-tiba di rumah diantar sama saudara atau tetangga yang masak ketupat opor gitu dan ikut merayakan. Nah, mungkin sebenarnya seperti itu ya tradisi ngejot yang harus tetap kita lestarikan. Dan yang terakhir tentu saja datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita ternyata juga punya tradisi Idul Fitri, yaitu adalah grebek Syawal. Nah, udah pernah belum lihat? Kalau belum, coba ini. Kakak Felix jelaskan dulu ya untuk adik-adik. Tradisi grebek Syawal ini khas Yogyakarta, dari Jogja. Itu merupakan ritual keraton untuk merayakan Idul Fitri gitu, yang ternyata berlangsung tepat pada 1 Syawal. Nah, ini kalau misalnya di perayaan grebek Syawal ini, masyarakat tuh percaya kalau nanti ada gunungan grebek itu akan membawa berkah dan ketentraman. Upacara itu diawali dengan munculnya gunungan. Gunungan ini dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta untuk didoakan, disembayangi, kemudian akan dikembalikan atau diberikan kepada masyarakat gitu. Isinya sendiri terbuat dari hasil bumi, sayur-sayuran gitu kan. Kemudian setelah didoakan dan dibawa oleh prajurit keraton, itu nanti gunungan ini akan diperebutkan oleh masyarakat. Nah, ini seru banget nih. Aku pernah ke sana zaman dulu. Jadi di depan Masjid Agung, Masjid Kauman di Keraton Yogyakarta itu, gunungan ditaruh di halaman masjid. Kemudian setelah diberi kode, oke, sekarang boleh diperebutkan. Jadi semuanya masuk ke dalam, ke tengah-tengah gunungan itu untuk ngambil. Dan konon katanya kalau bisa mengambil dari puncak yang paling atas, itu adalah membawa berkah yang paling besar gitu. Jadi orang-orang berebut untuk bisa mendapatkan ke puncak gunungan itu sendiri. Nah, tapi sekarang karena kondisinya sudah pandemi gitu ya, pasti banyak yang berubah gitu. Dari tahun ke tahun, kita terbiasa Lebaran, Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga, kerabat, atau mungkin penduduk satu kampung gitu ya, ngerayain bareng-bareng, ada festival ini itu segala macam. Tapi sekarang karena kondisinya sudah berubah, jadi mungkin ada juga beberapa tradisi Idul Fitri yang ikut berubah menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekarang ini. Jadi kalau misalnya kamu pun akhirnya Idul Fitri ini nanti akan bersilaturahmi ke saudara, kerabat, ke tetangga, atau ke acara kampung, ke acara di kota kamu, tetap ingat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, dan jaga jarak sebisa mungkin gitu. Jadi saling menjaga aja, kamu aman dan orang-orang di sekitar kamu juga tetap aman ya. Terima kasih, selamat merayakan Idul Fitri. Maaf lahir batin. Bye-bye.